Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Muhaimin dengan NIM 1211010019, kelas A semester 2, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Alamiah Dasar yang diampu oleh Pak Rahman MAG dan Bu Faridah Nafilah MAG. Saya aturkan terima kasih kepada dosen pembimbing, terutama kepada Bu Faridah Nafilah MAG yang telah senantiasa hadir dalam perkuliahan semester 2 ini. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Manusia Menurut Konsep Al-Quran dan Sains yang ditulis oleh Eka Kurniawati dan Nur Hasanah Bakhtiar. Tujuan jurnal ini untuk mengeksplor konsep manusia dari perspektif Al-Quran, saintis Muslim, dan saintis Barat atau yang sekuler. Metode penelitian ini tuh merupakan penelitian literatur atau library research. Metode yang digunakannya itu metode kualitatif dengan konten analisis. Lalu sumber datanya itu berupa Al-Quran, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan sejarah perkembangan manusia, baik dari perspektif Islam maupun sains. Lalu ada analisis teori ya. Di dalam jurnal ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis mengungkapkan teori, yaitu manusia itu sempurna karena mempunyai jasad dan ruh gitu. Kesempurnaan ini tuh dapat dilihat dari fungsi yang menyatu antara jasad dan ruh dalam tubuh manusia. Artinya jika dipisahkan maka manusia itu nggak sempurna gitu. Lalu di pendahuluan juga ini disebutkan pertanyaan yang akan menjadi dasar pembahasan nanti, yaitu pertama, siapakah sebenarnya manusia itu, bagaimana asal-usul penciptaan manusia gitu. Hal ini tentunya akan dilihat dari perspektif Al-Quran, sains Islam, dan sains Barat gitu. Lalu bagian selanjutnya setelah pendahuluan dalam jurnal ini ada kajian literatur gitu. Kajian literatur ini berisi menjawab salah satu pertanyaan yang telah disebutkan tadi mengenai siapakah sebenarnya manusia itu gitu. Yang pertama ada dari kacamata Barat, dari para filosof misalnya Demokritos dan Aristoteles yang berpendapat bahwasannya manusia adalah hewan yang berpikir. Sedangkan Charles Robert Darwin yang memiliki hipotesanya bahwa manusia adalah bentuk akhir dari evolusi hayat gitu. Sedangkan hewan bersel satu atau amuba itu sebagai awal evolusinya. Lalu ada Thomas Hobbes yang menuturkan manusia adalah Homo homini lupus, yaitu manusia yang suka memakan atau memangsa manusia lain, yang disebut juga sebagai kanibalisme. Lalu sejarah selanjutnya para ilmuwan berpendapat bahwasannya manusia itu adalah Homo educantum gitu, yaitu makhluk yang harus diberikan pendidikan. Karena manusia itu dapat dididik karena dalam diri manusia ada potensi yang tidak dimiliki oleh hewan, yakni perkembangan dan pertumbuhan, yang tentunya sesuai dengan hukum pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Lalu selanjutnya ada menurut agama. Dalam jurnal ini mengungkapkan ada menurut 4 agama yang berbeda, yaitu yang pertama adalah agama Hindu. Dalam agama Hindu, manusia merupakan salah satu pancaran dari Zat Brahman, atau bisa diartikan manusia merupakan bagian dari alam semesta. Manusia dalam perspektif agama Hindu ditakdirkan lahir dengan membawa kasta yang telah ditentukan. Dengan demikian itu seluruh hidupnya itu udah diperintah oleh aturan yang kaku gitu. Lalu yang kedua adalah agama Buddha. Dalam doktrin Buddha, manusia disebutkan tidak boleh memiliki kesenangan atau kehidupan atau kenikmatan hidup dalam duniawi gitu, karena tujuan dalam ajaran Buddha adalah mencapai nirwana. Sedangkan untuk mencapai nirwana harus mengalami reinkarnasi. Yang ketiga ada dari Kristen. Konsep kepercayaan Kristen itu manusia itu lahir di dunia itu dengan berlumuran dosa gitu, karena mewarisi dosa dari pendahulunya, yaitu Nabi Adam yang durhaka terhadap Tuhannya gitu.
Oleh sebab itu juga Yesus itu turun ke bumi gitu untuk disalib untuk membersihkan dosa manusia gitu. Lalu yang keempat ada menurut Islam. Dalam Islam itu disebutkan bahwa manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi yang tugasnya itu untuk mengurus, membangun, mengolah dan memakmurkan bumi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 165 sebagai berikut. Nah, dari segi psikologis ini, dari segi psikologis yang dimiliki manusia itu berbeda jauh dengan jiwa atau roh yang dimiliki oleh hewan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 sebagai berikut. Dalam ayat itu ditegaskan bahwa manusia itu berbeda dengan hewan ataupun binatang. Walaupun pada keduanya Allah memberikan hati, mata, dan telinga. Tapi hal ini tuh berbeda dari fungsinya gitu. Fungsi untuk manusia itu yang tidak lain untuk beriman dan beribadah kepada Allah dengan menggunakan mata atau sarana yang telah diberikan gitu. Lalu bagian selanjutnya dalam jurnal ini masuk ke dalam diskusi atau pembahasan gitu. Yang mendasari diskusi atau pembahasan ini adalah pertanyaan, dari mana sih asal mula manusia itu? Yang pertama adalah ada manusia dalam konsep Al-Quran dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat yang menerangkan tentang asal kejadian manusia. Di antaranya ada empat kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran gitu. Yang pertama ada kejadian Adam yang diciptakan dari tanah. Yang menjelaskan hal ini adalah surat Al-Anbiya ayat 30, Al-Insan ayat 1, Nuh ayat 14 dan 17, Fatir ayat 11, Al-Safat ayat 11, dan Al-Hijr ayat 26. Lalu yang kedua ada kejadian Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Salah satunya ada surat An-Nisa ayat ke-1, Al-A'raf ayat ke-189 dan Al-Zumar ayat ke-6. Lalu yang ketiga ada kejadian Isa, diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis gitu. Hal ini dijelaskan dalam surat Maryam ayat ke-19 sampai dengan 22 dan Al-Imran ayat ke-59. Lalu yang terakhir yang diceritakan dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah kejadian manusia secara umum yang diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis semata. Adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang menjelaskannya gitu. Lalu selanjutnya ada manusia dalam konsep sains Islam gitu. Konsep sains Islam ini tentunya tidak jauh berbeda dari konsep Al-Quran karena sumbernya Al-Quran itu sendiri gitu, sama-sama Al-Quran sumbernya. Jadi langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu bantahan terhadap konsep sains gitu atau teorinya evolusi Darwin. Dalam pembahasan ini yang mendasari pertanyaannya itu dari mana asal manusia itu kan. Ada dua kelompok yang menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama ada kelompok teori evolusi. Teori evolusi ini memiliki anggapan bahwa jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada sekarang tidak lahir menurut wujudnya seperti sekarang ini gitu, tapi berbeda wujud pada dulunya, pada masa lalu. Berdasarkan teori evolusi, manusia berasal dari hewan, bahkan hewan itu sendiri berasal dari amuba gitu, dari satu makhluk yaitu amuba, yang dimana amuba ini menjadi awal evolusi sampai manusia yang menjadi akhirnya. Lalu yang kedua ada kelompok finalisme. Kelompok ini membela tentang teori evolusi Darwin, tentang evolusi pertambahan volume otak pada makhluk gitu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Di sini penulis ini menyimpulkan, pertama, Al-Quran sebagai sumber ilmu telah menggambarkan bagaimana hakikat kemanusiaan manusia. Bagaimana hakikat kemanusiaan, mulai dari asal-usul penciptaan manusia, potensi yang diberikan,
Allah kepada manusia serta tugas dan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Yang kedua adalah manusia dalam perspektif saintis muslim memperkuat dan membuktikan kesesuaian antara konsep Al-Quran dan konsep ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, konsep manusia dalam perspektif sains barat atau yang sekuler itu meniadakan unsur sang pencipta dalam proses keberadaan manusia. Konsep ini semakin lemah dan semakin banyak bantahan dari berbagai pihak seiring berjalannya waktu gitu. Nah, mungkin sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin mengungkapkan pendapat saya tentang jurnal ini. Saya sendiri sebenarnya lebih meyakini konsep Islam gitu. Karena kalau dari konsep teorinya evolusi Darwin itu, teori evolusi itu memiliki kekurangan berupa adanya sebuah missing link gitu atau jembatan yang hilang, yakni putusnya hubungan atau tidak ditemukannya korelasi antara hewan kepada jenis manusia gitu. Jadi terhubungan hewan kepada manusianya itu ada yang hilang gitu dalam proses evolusinya gitu. Sampai sekarang itu yang tersisa bahkan ya pokok-pokok teori Darwinnya itu hanyalah garis besarnya saja gitu. Karena banyak pokok teori Darwin ini yang dibatalkan atau yang terbantah oleh penemuan ilmiah sesudahnya gitu. Ya mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata maupun pembacaan ataupun saya salah menyimpulkan dari jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.